Kita mulai ya, teman-teman. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Saya akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini di pertemuan dua pertemuan yang lalu sudah membahas tentang bagaimana kasus kriminalitas, kejahatan, dan satunya tentang kejahatan seksual. Nah, hari ini saya akan membahas tentang agak menarik juga menurut saya, yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin topik ini sangat relevan sekali karena memang saat ini sangat banyak kasus-kasus yang seputar terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin kalau dalam konteks yang lain itu juga bisa pada kasus-kasus kekerasan dalam pacaran. Nah, itu juga bisa itu. Kalau mungkin ada kekerasan dalam pacaran itu juga bisa masuk dalam pidana gitu ya, dan undang-undangnya sudah ada. Oleh karena itu kita akan bahas hari ini, tapi yang saya bahas bukan kekerasan dalam pacaran tapi kekerasan dalam rumah tangga, karena memang resminya undang-undangnya itu rumah tangga. Atau andaikan ada pun misalnya ya, mungkin ada kekerasan dalam pacaran terus itu menjadi kasus, itu sebenarnya juga bisa gitu ya. Karena bagaimanapun juga melukai, melakukan kekerasan terhadap orang lain bentuknya fisik, itu pasti kita akan berhubungan dengan hukum. Nah, saya sebelum mengarah ke kekerasan dalam rumah tangga, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan sedikit saja tentang sebenarnya apa sih kekerasan atau keluarga itu seperti apa gitu ya. Saya akan menjelaskan konflik dalam keluarga itu seperti apa. Mungkin Anda berpikir bahwa kok bisa ya orang sudah menikah, kok seharusnya kan namanya keluarga, seharusnya kan pasangan itu saling menyayangi, mencintai gitu ya. Kok malah berujung konflik, bahkan sampai berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Dan selain itu juga Anda perlu tahu kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja. Ini yang hadir sudah 43, saya rasa sudah cukup banyak. Oke, saya akan mulai. Akan saya share PPT saya. Kelihatan ya ini? Lihat, Pak. Oke. Bisa pindah nggak? Sudah pindah belum ini? Sudah, Pak. Oke. Kemarin enggak. Daripada nanti saya ngomong ternyata belum pindah. Baik. Jadi bagaimana psikologi forensik ya, atau psikologi forensik ini dalam keluarga, dalam konteks keluarga. Nah, di sini sebelum mengarah ke kekerasan dalam rumah tangga, saya akan mencoba untuk melihat dinamika konflik keluarga itu seperti apa sih. Ini ya, saya mengambil di buku psikologi keluarga kalau nggak salah ini. Jadi sederhananya konflik rumah tangga atau konflik keluarga itu berawal dari hubungan timbal balik ikatan perkawinan. Artinya ketika Anda nanti gitu ya, suatu saat Anda menikah, itu kan pasti Anda akan menyatukan dua insan kan gitu ya, menyatukan dua insan di mana dua insan tersebut memiliki latar belakang, memiliki karakter, memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, awalnya dari situ, dari dinamika masing-masing individu itu. Nah, di sini kan
hubungan timbal balik. Artinya hubungan timbal balik itu antara yang paling terkecil dalam keluarga, ya misalnya hubungan timbal balik ini bisa luas ya. Ya kayak yang paling terkecil kan hubungan timbal baliknya suami dan istri gitu. Ya kan? Nah, tetapi apakah hanya sebatas itu saja? Kan tidak tentunya. Yang dikatakan keluarga misalnya kan ada ayah, ada ibu, ada mertua, kalau sudah menikah ya, ada mertua, ada saudara. Ya. Hubungan timbal balik itulah yang sebenarnya bisa jadi akan memicu atau akan menjadikan sebuah konflik gitu. Nah, jangankan keluarga ya, misalnya hubungan antara dosen dan mahasiswa misalnya ya, dalam konteks kuliah misalnya, itu saja kan itu kan sudah hubungan timbal balik ya, antara Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen. Itu aja mungkin ada beberapa yang juga mahasiswa itu konflik dengan dosennya, atau dosen juga konflik dengan mahasiswanya misalnya. Itu kan mungkin saja terjadi karena hubungan-hubungan timbal balik itu. Nah, ketika hubungan timbal balik itu, di dalam proses hubungan timbal balik itu ada ketidakadilan. Artinya ketidakadilan ini berpihak dalam salah satu pihak gitu ya, maksudnya berpihak salah satu pihak, sehingga menyebabkan salah satu pihak itu merasa dirugikan, merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan dirinya, timbullah konflik gitu, timbullah permasalahan. Nanti akan saya detailkan kira-kira apa itu bentuknya gitu ya. Ini kita masih ngomong proses dinamika konflik di dalam keluarga saja. Nah, setelah adanya konflik, setelah adanya ketidaksesuaian, setelah adanya ketidakadilan, kalau dalam bahasanya Sanrojoni ini adalah ketidakadilan, bisa dikatakan ketidaksesuaian gitu ya. Itu muncullah konflik gitu ya. Nah, dari konflik inilah yang menyebabkan konflik itu akan menjadi lebih parah atau berujung yang lebih baik gitu ya. Jadi konflik itu tidak masalah, yang salah itu bukan konfliknya gitu ya. Di dalam keluarga ada konflik wajar, tetapi kalau dalam keluarga itu tidak bisa menyikapi konflik itu secara baik, tidak bisa menyikapi konflik itu secara positif, maka dampaknya itu akan bisa jadi lebih parah, dan pada akhirnya bisa jadi berujung endingnya itu pada perceraian. Itu yang paling parah dalam keluarga. Nah, kalau dilihat grafiknya ini, ketika sudah ada konflik, ada dua hal, resolusi konflik dan regulasi konfliknya. Bagaimana? Ya, resolusi konfliknya, kalau individu itu melakukan resolusi konflik yang positif, maka hubungan itu akan akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ada pola-pola yang berlaku lebih baik daripada sebelumnya. Intinya ada hubungan timbal balik yang baru, ada kesepakatan yang baru, ada aturan-aturan main yang baru. Itulah kalau individu itu mampu membuat resolusi konflik yang baik. Nah, sedangkan individu yang tidak mampu membuat resolusi yang baik, maka pasti ketidakadilan itu akan terus berkembang sampai munculnya rasa kebencian, munculnya rasa eksploitasi, munculnya rasa terintimidasi dan seterusnya, yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah pada perceraian. Inilah dinamika yang sederhana, dinamika yang simple ketika di dalam proses keluarga itu. Nah, kita setelah ini akan mencoba melihat sebenarnya apa sih masalah-masalah di dalam keluarga ini, bentuknya kayak apa, konflik-konflik yang terjadi atau pemicu konflik itu seperti apa. Ya, walaupun Anda belum berkeluarga ya, tetapi tidak apa-apa, sekedar tahu gitu ya. Nah, coba kita lihat definisinya dulu. Itu tadi langsung saya jelaskan dinamikanya. Kalau kita lihat definisinya, kalau dari dinamika saya tadi ya jelas ya, konflik keluarga adalah pertentangan antara anggota keluarga dalam struktur keluarga. Ya, tadi sudah saya singgung ya. Struktur keluarga itu hubungan timbal balik itu tidak hanya sekedar suami istri saja, tapi ada orang tua, anak gitu ya. Anak belum saya sebut gitu ya. Antar generasi, saudara, ya tetangga bisa gitu ya. Itu yang perlu dipahami.
dengan saling menyerang baik melalui kata-kata. Ya, konflik itu kan kata-kata, bahasa tubuh, misalnya mata melotot gitu ya, intimidasi gitu ya, itu kan bahasa tubuh ya. Terus tangan apa tuh, tangan di pinggang malangkrik gitu ya, itu kan sudah bahasa tubuh kan. Terus serang, bahkan sampai ke serangan fisik. Serangan fisik berarti ada fisiknya, dipukul, ditendang gitu kan. Maupun psikologis. Psikologis itu mungkin kata-kata ya, atau mungkin melakukan apa ya, kata-kata yang pada akhirnya berdampak pada psikologis, yang mengakibatkan ketegangan, saling diam, permusuhan, berujung pada sebuah perceraian. Ya, itulah konflik dari keluarga. Konflik dari keluarga itu ujung-ujungnya adalah pada perceraian ini. Kalau individu itu tidak bisa meregulasi konflik secara baik. Oke, itu ya. Terus penyebab konflik dalam keluarga, ini yang akan saya detailkan gitu ya. Ini hanya poin-poinnya saja, tapi kalau Anda mau baca bukunya, di dalam buku psikologi keluarga ini sudah 4 chapter sendiri gitu ya. Jadi sangat panjang, sangat banyak sekali, tapi tidak apa-apa saya jelaskan sesingkat mungkin. Yang pertama itu adalah family adaptability. Jadi kemampuan adaptasi di dalam keluarga. Perlu Anda ketahui bahwa yang namanya kehidupan itu terus berjalan. Yang namanya kehidupan itu terus berubah gitu kan. Nggak mungkin kan Anda selamanya jadi mahasiswa, itu kan nggak mungkin. Saya selamanya seperti ini, misalnya di dosen, tidak mungkin. Suatu saat kan saya juga pensiun dosen saya gitu kan. Atau suatu saat saya melakukan setelah pensiun melakukan kegiatan lain gitu ya. Atau mungkin terus berkembang lah gitu ya. Intinya seperti itu dalam kehidupan. Sehingga di dalam proses kehidupan keluarga itu sama juga mengalami proses kehidupan, perubahan-perubahan atau adaptasi dari perubahan-perubahan dalam siklus keluarga. Kalau dalam teori keluarga ada yang namanya circle family gitu ya, lingkaran family. Lingkaran keluarga itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sebagai contoh, mungkin misalnya saja ya, itu sangat panjang sekali bahasanya. Misalnya ya coba Anda bayangkan aja, karena yang saya hadapi kan belum menikah, jadi kan saya nggak bisa untuk mengajak Anda untuk mengingat masa lalu kalian karena Anda belum keluarga gitu. Tapi bayangkan aja gitu ya, membayangkan aja kalau Anda baru mau menikah, setelah menikah gitu ya, mungkin masih bingung gitu ya, biasanya bingung rumah gitu ya. Ya kalau orang kaya langsung punya rumah baru gitu ya, kalau enggak kan berarti masih nyewa tempat gitu ya, masih ngontrak gitu. Belum lagi nanti bingung pekerjaan. Kalau sudah punya pekerjaan is okay gitu ya, tinggal mikir gimana ini rumahnya masih ngontrak dulu apa langsung beli KPR gitu kan. Mungkin diawali dari masalah-masalah itu dulu di awal-awal pernikahan. Selain itu juga mungkin konflik-konflik penyesuaian diri, penyesuaian karakter. Iya ya, kalau sebelumnya sudah pacaran lama mungkin enggak ya, karena udah tahu bener gitu karakternya. Tapi kalau belum, kalau enggak pacaran misalnya ya, ya tentunya pasti ada proses adaptasi di situ. Melihat suami yang misalnya tidak bersihan misalnya, sedangkan si istri sangat bersih sekali, sangat rigid sekali misalnya, kan perubahan-perubahan itu akan terjadi. Itu awal-awal pernikahan pasti akan seperti itu. Belum lagi nanti sudah punya anak, setelah punya anak terus nanti anak itu tumbuh berkembang, mikir sekolah, mikir dan seterusnya, nanti sampai anak menikah, sampai nanti usia lanjut gitu ya. Itulah tahapan-tahapan di dalam keluarga. Nah, konflik itu adalah ketika individu itu tidak mampu beradaptasi dari perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Misalnya punya anak, tiba-tiba punya anak misalnya kan, istrinya hamil dan akhirnya punya anak, kan otomatis bagaimana kita beradaptasi dengan ketika ada datangnya anak, itu pasti butuh adaptasi yang lebih dalam individu. Biasanya tidur enak, tiba-tiba anak nangis, rewel dan seterusnya. Itu adaptasi yang
harus dilakukan. Nah, kadang letak konflik itu adalah ketidakmampuan individu dalam menghadapi perubahan-perubahan di dalam siklus di dalam keluarga itu. Belum lagi kalau perubahan-perubahannya itu menyangkut kebutuhan dasar. Misalnya ketika misalnya suami bekerja tiba-tiba di PHK misalnya atau suami tiba-tiba mengalami sakit pada akhirnya harus keluar dari pekerjaan misalnya. Nah, itulah proses-proses adaptasi yang mungkin itu akan terjadi pada setiap keluarga. Itu yang pertama, penyebab konflik itu dari perubahan-perubahan, ketidakmampuan individu dalam beradaptasi dalam perubahan-perubahan siklus di dalam keluarga itu. Terus yang berikutnya adalah coping family. Mungkin kalau saya ngomong dengan mahasiswa psikologi, berbicara coping kan pasti Anda bisa paham kan bagaimana apa itu coping. Jadi coping itu bagaimana individu dalam proses menyelesaikan permasalahan atau dinamika atau cara individu itu dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa. Nah, dalam konteks keluarga itu juga sangat penting sekali. Keluarga ini kalau punya masalah gimana? Selalu diselesaikan atau selalu diem semua, selalu mengabaikan semua. Nah, itu sangat penting sekali. Justru family coping ini menjadi sesuatu hal yang sangat krusial sekali ketika Anda nanti akan berumah tangga, karena sangat penting sekali. Terus berikutnya adalah emotional bonding. Emotional bonding ini lebih ke arah ke kedekatan ya, bagaimana kita membangun kedekatan antara pasangan. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk membangun emotional bonding ini gitu ya. Ada kalau dalam bahasa anak muda itu me time gitu ya. Tapi kalau dalam konteksnya sudah keluarga nanti jadinya family time gitu kan. Apakah ada gitu ya? Apakah hidup keluarga itu hanya untuk kerja aja misalnya? Ya, itu kan tentunya harus bagaimana dalam keluarga itu harus menyeimbangkan. Karena kekurangan emotional bonding itu juga akan memicu timbulnya konflik dan bisa jadi akan memicu yang lainnya juga, misalnya datangnya pihak ketiga gitu ya, perselingkuhan dan seterusnya. Itu bisa jadi karena awal mulanya dari emotional bonding ini, karena tidak mampu membangun emotional bonding di dalam keluarga, sehingga ketika ada orang lain memberikan emotional bonding, nah itu merasa nyaman, merasa ada yang perhatikan, ya sudah, akhirnya pihak ketiga datang, perselingkuhan terjadi gitu ya. Kalau kita ngomong konteks perselingkuhan, tapi saya nggak ngomong perselingkuhan ya, ini jadi kemana-mana nanti ya. Ya ini emotional bonding ini biasanya. Terus yang berikutnya yang paling mendasari di dalam konflik keluarga ini adalah family komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga atau skill ya. Kalau komunikasi ya semua bisa, tapi skillnya. Bagaimana kita berperan berkomunikasi secara aktif dan baik dengan pasangan. Ini juga sangat penting sekali di dalam komunikasi di dalam keluarga. Nah, ini juga sebagai dasar kadang komunikasinya itu terputus gitu ya. Apa yang dimau, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu tidak tersampaikan oleh pasangan, sehingga pasangan itu merasa tersakiti atau merasa tidak diperhatikan atau merasa tidak terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tuh, jadi 4 inilah yang menyebabkan sebenarnya dinamika konflik di dalam keluarga itu. Berikutnya ini tipe-tipe konflik ini. Jadi kalau orang itu sudah berkonflik, tipenya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi tipe-tipe konflik itu bisa banyak gitu ya. Ada tipe yang masih berharap, masih menganggap bahwa konflik itu sesuatu hal yang positif, sehingga dia masih berharap bisa menyelesaikan konflik itu dan masih berharap ingin melanjutkan hubungan. Itu yang pertama. Yang berikutnya konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan latar belakang kepribadian yang sangat ekstrim atau yang sangat kental gitu ya. Dan masing-masing individu itu tidak bisa memberikan pemahaman antara karakter perbedaan kepribadian itu. Nah, ini juga karena ya namanya juga personality ya, namanya kepribadian itu sudah sangat melekat. Gak mungkin misalnya Anda apalagi sudah menikah, kepribadiannya sudah terbentuk 20 tahun lebih kan gitu ya, bahkan 26 25 tahun kan Anda menikah kan sekitar itu.
26 tahun dibentuk dengan kepribadian seperti itu, tiba-tiba nikah suruh merubah gitu kepribadiannya dalam waktu setahun misalnya, ya tidak akan mungkin, apalagi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu perbedaan itu tentunya perbedaan personality ya, itu bukan berarti untuk dicari mana yang benar mana yang salah, tetapi justru dari perbedaan itu di mana titik temunya gitu, di mana letak keindahan dari perbedaan itu. Nah, itu yang harus perlu dipahami. Terus berikutnya adalah basic dan non konflik. Ini konflik yang berasal dari perubahan-perubahan situasional. Tadi sudah saya jelaskan situasional tadi, berubah-berubah tadi ya, punya anak, punya pekerjaan, tiba-tiba pekerjaan hilang, punya rumah, tiba-tiba rumahnya hilang gitu ya. Maksudnya hilang itu misalnya melakukan investasi yang salah, akhirnya rumahnya kesita gitu ya. Ya seperti itulah ya namanya orang kan, ya mungkin aja kan, atau mungkin kena bencana gitu ya. Dan seterusnya. Konflik yang tak terelakkan lah, ini yang terakhir ya. Konflik yang tak terelakkan tuh bisa jadi konflik yang berlarut-larut ya. Sebenarnya awal dasar atau mungkin awal menikah itu sudah tidak baik gitu. Tujuan menikah, pondasi menikah itu sebenarnya sudah tidak baik, sehingga ini akan mungkin saja terjadi. Terus berikutnya bentuk-bentuk konflik dalam keluarga, tadi sudah saya singgung ya, ini perubahan-perubahan yang terjadi, family circle tadi sudah saya jelaskan, hilangnya pekerjaan, ini contoh-contoh saja. Siklus kehidupan keluarga gitu. Tadi sudah saya bahas. Nah, sekarang bentuk konfliknya dalam keluarga yang lebih luas. Tadi kan yang saya sampaikan dalam konteks internal gitu. Tetapi ada juga loh konflik keluarga ini disebabkan karena eksternal gitu. Eksternal itu di luar dari hubungan individu itu, justru di luar itu. Sebagai contoh, ini contoh di sini adalah ini apa namanya, pengasuhan misalnya. Ada perbedaan pengasuhan terhadap anak, itu juga akan menimbulkan konflik juga. Misalnya simpel aja, si istri ini mau mendidik anaknya untuk anti gadget pada anaknya. Artinya anaknya nggak boleh main gadget sebelum waktunya misalnya ya. Nah si suami ya karena ya daripada rewel akhirnya dikasih gadget. Nah, perbedaan itu tentunya akan bisa menimbulkan konflik kalau tidak ada kesepakatan. Itu contoh sederhana saja. Belum lagi yang lebih serius, misalnya konflik perbedaan nilai, value masing-masing gitu ya. Ini sudah ngomongnya value itu bisa dari keluarga, bisa jadi budaya, bisa dari individu, ya itu tentunya pasti akan sangat sulit itu menyatukan nilai-nilai itu. Tapi yang terpenting adalah menurut saya bukan melihat benar salah, tetapi dari perbedaan-perbedaan nilai itu bisa menuju sesuatu hal yang positif apa tidak, itu yang perlu dipahami. Terus belum lagi konflik tujuan hidup tujuan dalam keluarga itu gitu ya. Masing-masing kan pasti punya tujuan ya, misalnya tujuan hidup. Kalau saya pengen tujuan hidup saya apa, sedangkan si istri pengen tujuan hidupnya apa, itu kan pasti perlu dibahas itu dalam konteks itu. Ini biasanya di awal-awal pernikahan itu harus terungkap ini tujuan hidup ini. Kamu tuh pengen ke depan tuh jadi apa sih, pengen kayak apa sih, gitu. Itu perlu disampaikan. Karena kadang ketika seorang pasangan mau menikah itu pasti punya harapan-harapan yang indah gitu ya, punya tujuan-tujuan yang indah gitu. Tetapi tujuan-tujuan atau harapan-harapan itu kan tentunya tidak semuanya akan tercapai. Karena ada masalah, ada keterbatasan ada kondisi yang mungkin tidak diperhitung, tidak diprediksikan akan muncul. Itu kan, nah dari ketidakmampuan atau tidak terpenuhi harapan-harapan itu, bagaimana individu itu meresponnya. Kalau meresponnya itu masih dalam koridor yang positif, tentunya tidak akan menjadi masalah yang berarti. Tetapi kalau meresponnya resolusi konfliknya itu negatif atau responnya negatif, tentunya itu akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Itu contoh gitu ya. Misalnya simpel aja. Ini kasus real, ini kasus real. Sebenarnya simpel aja menurut saya, sebegitunya ya gitu ya. Ada seorang pasangan gitu ya yang mengidam-idamkan bahwa hidupnya itu pengen tinggal di Malang. Ini contoh, ini kasus real ini.
seorang perempuan, kebetulan perempuan ini asli Malang, dan dia pengen menghabiskan hidupnya itu ya di Malang gitu ya, di tempat yang sejuk ini gitu. Nah, setelah menikah tanpa disadari kebetulan suaminya kerjaannya memang tidak di Malang, kerjaannya mobile, dan pada akhirnya sebenarnya sih saya sudah menyampaikan bahwa saya pengen tinggal di Malang walaupun kamu kerjanya keliling gitu ya. Tetapi si suami merasa kecapean untuk keliling itu, sehingga suami memaksakan diri untuk tinggal di tempat akhirnya karena sudah tetap juga, posisinya juga sudah posisi lumayan tinggi, tapi karena suami nggak mau mobil, artinya mobil perjalanan jauh, kalau nggak salah Banyuwangi kalau nggak salah ya pada saat itu. Nah, Banyuwangi Malang, Banyuwangi Malang kan lumayan jauh ya, itu nggak mau gitu, dan akhirnya pindah ke Banyuwangi. Ternyata setelah pindah itu istri tidak bisa menerima gitu ya, merasa bahwa tujuannya, harapannya tinggal di Malang itu kan hancur kan, karena ya mau nggak bisa karena ngikutin. Nah, ternyata itu awal mula masalahnya seperti itu, terus larut akhirnya menjadi masalah yang pelik gitu. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi simpel saja, tujuan itu simpel, tetapi kalau itu tidak disampaikan secara baik dan individu itu tidak mau bisa menerima pelan-pelan, maka itu akan menjadi masalah yang berarti dalam konteks keluarga. Terus berikutnya manajemen keuangan, ini juga penting ya. Misalnya suami kerja mati-matian tetapi istri tidak bisa mengatur keuangan itu secara baik sehingga habis terus atau kurang atau bahkan ada hutang gitu ya. Nah, itu juga sangat penting sekali untuk manajemen keuangan dalam rumah tangga ini. Terus konflik karir gitu ya. Misalnya di pekerjaannya ada konflik, ada pasangan, ada mungkin kecemburuan, ada pihak ketiga dan seterusnya, banyaklah faktor-faktor ini ya. Dan seterusnya. Oke, kurang lebih bentuk-bentuk yang lain konflik dalam keluarga itu seperti itu. Nanti kalian bisa tanyalah, bisa explore kalau memang mau bertanya terkait dengan konflik keluarga. Nah, dampaknya tentunya konflik keluarga ini sangat serius ya, bahkan sampai ke gangguan psikologis ya ada itu mental disorder juga ada gitu ya. Bahkan karena keluarga itu sebagai dasar gitu ya, ya ada juga yang sampai ke kesehatan juga secara fisik juga ada. Karena orang kalau sudah psikologisnya keserang itu biasanya fisiknya juga akan ngikuti gitu. Ya, kalau orang sakit-sakitan terus gitu ya, itu bisa ditanya, bisa dicek juga itu masalah psikologisnya gimana. Jangan-jangan psikologisnya juga terganggu. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kan kita nggak tahu isi pikirannya bagaimana, isi perasaannya bagaimana, kita kan nggak tahu. Nah, itu yang terjadi. Nah, konflik keluarga ini dampaknya tentunya konflik secara terus menerus gitu ya, akan berpola gitu ya. Saya mengamati gitu ya, ini dari pengalaman saya pribadi. Makanya kadang Rasulullah gitu ya, misalnya dalam Al-Qur'an mencari pasangan tuh harus bisa melihat bibit-bibit bobotnya gitu ya kalau orang Jawa, atau melihat gimana sejarahnya, masa lalunya dan seterusnya kan harus dilihat dulu bagaimana orang ini gitu ya. Dan ternyata itu sangat penting sekali kalau kita melihat dalam konteks keluarga ini, karena ketika ada kecenderungan dalam keluarga itu sudah berkonflik, maka ketika dia akan membangun keluarga juga akan menimbulkan pola yang sama gitu ya, akan menimbulkan juga berkonflik juga. Tapi tidak 100% sama ya, tetapi kecenderungan, saya katakan kecenderungan itu bisa iya bisa enggak ya, itu yang terjadi, itu pengalaman saya. Kalau saya misalnya sebagai contoh, misalnya ya, saya melakukan asesmen di dalam konteks keluarga gitu ya, terus ditelusuri ke belakang, ya ternyata keluarganya dia juga sama seperti saat ini kejadiannya, jadi seperti berulang gitu ya. Itu yang sering saya dapatkan. Terus sampai ada permusuhan, terus krisis keluarga, itu juga penting ya. Krisis keluarga itu juga ada ya, konteks krisis keluarga. Terus perceraian ini yang paling endingnya adalah divorce ini, perpisahan gitu ya, cerai berai. Terus
violence, kekerasan dalam keluarga. Ini yang akan saya bahas nanti. Ini yang akan nanti pada akhirnya kalau sudah sampai ada ini gitu ya, kekerasan ini itu sudah bisa ranah ke hukum nanti. Bisa masuk ke ranah forensik, sudah bisa masuk ke ranah hukum, dan yang melakukan kekerasan itu pasti akan bisa dipidanakan. Ini ya, yang lain perilaku menyimpang dan seterusnya. Mungkin sampai sini dulu terkait dengan konflik sebelum masuk kekerasan dalam keluarga. Jika ada yang mau bertanya atau kita mau diskusi tentang konflik atau tentang dinamika konflik keluarga, boleh. Siapa yang mau bertanya mungkin kalau ada? Di chat juga boleh kalau malu-malu. Gimana? Ada kah? Katanya ini tidak ada pertanyaan, Pak. Iya Dimas, saya khawatir aja kalau nggak ada orangnya ini. Oke, enggak apa-apa lah. Niat saya berbagi ilmu. Oke, kita lanjutkan ya kalau enggak ada. Nah, sekarang arahnya mau ke forensik nih, gitu ya. Arahnya mau ke kira-kira bagaimana kaitannya dengan forensik ini, gitu ya. Peran psikologi forensik, peran kita sebagai apa ya, konselor pendamping forensik, gitu ya, pendamping. Ya arahnya ke sana, pendamping biasanya ya. Kalau ke dalam konselor forensik bisa pendamping, bisa kira-kira peran dan tugas kita itu sebagai bagaimana gitu. Nah, oke. Share materi saya kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, ini bentuk konflik yang tadi sudah ini ya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga. Inilah nanti yang akan kita bahas. Apa sih yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga ini gitu ya? Oke, ini definisinya. Ini sudah pindah ya Mas ya? Iya, Pak. Definisi sekarang. Sekarang definisi. Kalau kita lihat definisinya, dan ini definisi menurut pasal atau menurut undang-undang yang berlaku ya, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu ada ya, perlu dicari aja. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga di Google pasti akan muncul gitu. Ini salah satu definisinya menurut undang-undang itu, bahwa yang dikatakan kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata
kalau dilihat dari definisinya ya, ini tidak hanya secara fisik saja. Saya baru tahu gitu ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya memukul atau menendang pasangan saya, tidak hanya sebatas itu. Ternyata kekerasan itu selain fisik itu juga ada masalah kekerasan seksual. Mungkin ini penyimpangan seksual ya bisa jadi. Terus juga masalah psikologis gitu. Ini psikologis dan atau pelantaran rumah tangga. Jadi tidak memberikan apa ya perhatian gitu-gitu ya, kalau psikologis itu kan gitu ya, perlindungan terhadap keluarga, tidak kalau dan pelantaran rumah tangga itu berarti kan terkait dengan nafkah gitu. Seingat saya di dalam apa ya ikrar perjanjian pernikahan itu, kalau nggak salah ya, saya sudah lama saya menikah ya, seingat saya ada aturan gitu ya, bahwa ketika suami itu wajib menafkahi istri. Ketika si suami itu berapa lama gitu ya, berapa 6 bulan lebih kalau nggak salah ya, saya lupa, nanti saya cek buku akta nikah saya, 1 tahun apa berapa gitu ya, itu kalau tidak memberikan nafkah maka itu bisa dipidanakan gitu ya, kalau kita lihat undang-undang ini. Saya lupa waktunya, tapi yang jelas kalau kita menelantarkan pasangan sebagai suami ya, saya sebagai laki-laki misalnya menelantarkan pasangan, artinya tidak pernah memberi nafkah, tidak memberikan ini, maka itu bisa dituntut ya, istri berhak menuntut. Tapi kalau istri nggak nuntut misalnya ya tidak ada masalah gitu, tapi kalau istri menuntut itu bisa menjadi masalah, saya bisa dipidanakan gitu, kalau saya istri dituntut. Nah itu. Terus pemaksaan ya, perbuatan tadi ya, ancaman, pemaksaan, perampasan kemudian secara melawan hukum lingkup rumah tangga. Jadi misalnya eksploitasi pasangan itu juga bisa jadi itu, karena termasuk merampas kemerdekaan itu secara individu, itu juga bisa dalam konteks rumah tangga. Itulah definisi dari rumah tangga. Nah ini yang sudah saya sebutkan tadi, kalau di dalam definisinya tadi ternyata bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks yang di undang-undang itu ada fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Ekonomi itu bisa jadi penelantaran rumah tangga tadi yang saya sebutkan. Misalnya kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak misalnya pada kasus-kasus pasangan yang misalnya suaminya belum bekerja dan seterusnya. Nah ya, selama istri tidak menuntut ya tidak apa-apa gitu ya. Artinya kan oke deh, secara ekonomi tidak terpenuhi, tapi mungkin secara psikologis sangat terpenuhi sekali, sehingga istri kan merasa nyaman-nyaman saja, merasa senang-senang saja, karena memang lagi sulit gitu ya. Itu beda lagi. Konteksnya ini adalah ketika istri itu menggugat, melapor, itu juga akan bisa. Jadi berat sebagai seorang laki-laki, calon seorang ayah kalian itu berat gitu ya. Sehingga saat ini Anda harus sungguh-sungguh kalau belajar. Harapannya nanti ke depan bisa Anda bermanfaat buat kehidupan Anda nanti gitu. Oke. Tadi sudah saya singgung, yang termasuk ruang lingkup rumah tangga itu tidak hanya sekedar suami, istri, dan anak saja, tetapi dalam konteks keluarga itu ya yang tinggal di dalam satu rumah, biasanya gitu. Dalam konteks hukum loh ya. Dalam konteks hukum itu biasanya yang tinggal dalam satu rumah. Selain suami, istri, dan anak, ada siapa yang tinggal bersama Anda? Biasanya ditanyakan itu. Bagaimana peran mereka? Bagaimana mereka menghadapi? Apakah dan juga berkonflik dengan mereka, dan itu juga akan dilihat biasanya. Nah, ini hak-haknya gitu ya. Ini kalau korban, konteksnya korban ya. Kalau ada korban terus melapor, haknya apa gitu ya. Yang jelas haknya itu perlindungan pihak keluarga, kepolisian, itu pasti ya, lembaga sosial atau pihak lain, pelayanan kesehatan, mendapatkan layanan kesehatan secara medis, itu pasti ketika ada masalah-masalah yang kaitannya dengan medis, penanganan kasus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Nah ini seperti kode etik kita ya, artinya ketika saya menangani klien ya saya harus merahasiakan gitu, inisialnya, masalahnya secara detail gitu ya, kita harus dirahasiakan, nggak boleh sembarangan. Bahkan laporan-laporan psikologis itu hard copy-nya nggak boleh sembarangan kita buang. Kalau mau kita buang kita robek-robek dulu gitu ya. Harapannya ya
kerahasiaannya itu jangan sampai suatu saat ternyata dibaca orang gitu ya, nggak sengaja, kan ya jadi masalah itu nanti. Pendampingan bantuan hukum, nah ini pendampingan dan bantuan hukum ini juga penting. Pelayanan bimbingan rohani ini juga penting, mendapatkan layanan bimbingan rohani dari pihak pengadilan itu juga bisa itu ya. Ini kalau konteksnya pemerintah dan kalian gitu ya, ini bisa berperan di sini ya. Jadi bagaimana sih upaya-upaya untuk mencegah KDRT ya, bisa jadi ya psikoedukasi, pemahaman tentang keluarga gitu ya. Saat ini itu lagi ada yang menarik itu kelas pranikah gitu ya. Jadi itu menarik menurut saya kelas pranikah itu. Artinya walaupun belum ini ya, belum familiar sepertinya. Tapi sebenarnya program-program itu sudah banyak. Pemerintah itu sudah luar biasa sekali membuat program-program pra pernikahan itu ya, pengetahuan pra pengetahuan. Tetapi kadang pelaksanaannya memang tidak seideal konsepnya gitu ya. Kalau saya melihat pernah berdiskusi dengan panjang lebar, ya namanya orang mau menikah itu kan kadang sudah ribet gitu ya, masa mau diribeti dengan hal-hal yang seperti ini, kadang ya gitu pikiran, padahal itu tujuannya positif sebenarnya. Saya pernah membuat apa itu dulu ya, PKM atau apa itu ya, jadi sampai lolos pendanaan singkat saya. Jadi membuat kelas apa ya, rumah pranikah apa gitu. Jadi membuat program di mana di tempat itu untuk membekali calon-calon pasangan yang mau menikah. Harapannya ketika dia punya bekal secara pengetahuan psikologis tentang keluarga, maka kejadian-kejadian atau KDRT atau pencegahan KDRT atau konflik dalam keluarga itu akan minimal mengurangi lah gitu ya, mengantisipasi gitu ya, karena mereka sudah dibekali, oh ketika ada konflik berarti saya harus gini, ketika ternyata dalam keluarga itu nggak sesimpel bayangan mereka, harus ada hal-hal yang harus perlu diperhatikan. Nah gitu, ini peran-peran kalian, peran-peran saya juga ini bisa berperan di sini. Tidak hanya advokat saja, tidak hanya pemerintah saja, tapi semua lini bisa bekerja sama di bidang ini. Terus berikutnya kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban. Aparat ini ya. Ini pelayanan, terkait dengan pelayanan. Misalnya memberikan perlindungan terhadap pendamping, ya kan, saksi, keluarga dan teman korban, ini juga kewajibannya pemerintah dalam melayani kasus. Nah kadang memang problem yang terjadi itu adalah ya si korban itu tidak mau melapor atau tidak mau melaporkan karena ya itu tadi tidak mau ribet hal-hal yang seperti ini, itu bisa jadi. Kewajiban masyarakat ya saya rasa cukup ya, artinya misalnya ketika misalnya RT RW gitu ya mengetahui ada warganya yang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, misalnya sering berantem sampai tetangga itu tahu, jadi pembicaraan di publik gitu ya, di wilayah itu. Nah oleh karena itu sebenarnya itu kewajiban masyarakat ya melapor sebenarnya, atau memberikan pertolongan darurat gitu. Nah itu yang seharusnya dilakukan, dan ini peran kita ya, kita termasuk pekerja sosial ini di sini. Pekerja sosial ya melakukan konseling, penguatan korban gitu ya. Biasanya memberikan dukungan gitu ya, dukungan support secara psikologis, mendengarkan, memberikan perhatian gitu ya, bahwa korban itu tidak sendiri, ada orang yang memperdulikannya, ada orang yang masih memperhatikannya. Itu yang penting sekali ketika kondisi-kondisi korban sudah kondisi yang pelik gitu ya, masalah-masalah yang pelik dalam keluarga. Berikutnya peran pendamping ya, tadi kan pekerja sosial, nah, sekarang pendampingnya. Nah, dalam proses hukum itu kan juga penguatan secara psikis, hampir mirip ya dengan pekerja sosial, itu hampir mirip peran-perannya, itu yang perlu dipahami.
Dan prinsip kerja pendamping ya, ini yang perlu dipahami bahwa ketika mendampingi korban itu kita tidak boleh mengarahkan, itu tidak boleh. Jadi diperkenankan kita mengarahkan ke sesuatu hal, ke keputusan-keputusan tertentu, itu tidak boleh. Jadi prinsip kerja kita itu hanya mendampingi saja, menguatkan secara psikologis, dan yang mengambil keputusan itu ya tetap harus pada korban itu sendiri. Jadi kita tidak boleh memberikan arahan untuk seseorang untuk mengambil keputusan tertentu gitu. Itu tidak diizinkan. Ini tadi yang saya sampaikan. Dan prinsip kerja pendamping korban terhadap kekerasan ini juga berpikirnya itu adalah keberlanjutannya gitu ya. Ketika kita mendampingi korban itu tidak hanya berpikir saat ini saja, saat proses peradilan saja gitu kasarannya. Jadi tidak hanya itu saja, tetapi juga harus memikirkan afternya, setelahnya itu terus apa gitu ya. Mampukah si korban ini menjalani kehidupannya lagi dengan kondisi pengalaman yang buruk itu misalnya. Nah itu juga harus perlu dipikirkan, sehingga prinsip pendampingannya pun juga harus sifatnya lama gitu ya. Pemberdayaan yang ada itu juga harus perlu dipikirkan dalam hal ini. Ini saya pikir syarat-syaratnya ya, ini mungkin di dalam undang-undang sudah diatur semuanya ya, bahwa syarat menjadi konselor memiliki skill, itu pasti ya, skill keterampilan konseling gitu ya, memahami isu-isu gender, kekerasan, konteks keluarga, teori keluarga, bahkan bisa belajar teori-teori keluarga juga gitu ya. Teori-teori psikologi keluarga itu banyak ya, tadi yang saya jelaskan di depan tadi beberapa itu teori-teori keluarga. Nah, dan seterusnya. Ini kualifikasinya. Nah, yang berikutnya adalah peran tenaga kesehatan, ini yang lebih penting. Jadi kadang ketika korban itu tidak siap gitu ya, ketika korban itu tidak siap dalam menjalani proses di peradilan, maka pihak pengadilan itu biasanya meminta peran tenaga kesehatan, misalnya sebagai psikolog misalnya ya, untuk memeriksa kesehatan mental kondisi korban maksud saya. Apakah siap gitu ya? Apakah siap si korban ini menjalankan proses persidangan? Nah, kadang harus ada surat pemeriksaan psikologisnya. Nah, itulah tugas dari tenaga kesehatan. Dalam konteks hal ini adalah psikolog ya. Psikolog klinis kalau kita ngomong saat ini, tenaga kesehatan di Indonesia yang di bidang psikologi ya psikologi klinis yang ada gitu. Nah itu yang menjadi menarik gitu ya, bahwa kita harus membuat cadangan medis. Perannya di situ, peran dari psikolog, bahwa menyatakan bahwa korban ini siap, korban ini tidak siap. Itulah nanti yang akan bisa melanjutkan persidangan atau tidak, itu ya dari situ. Karena mengapa kok seperti itu? Ya karena ketika kondisi psikologisnya nggak siap, ketika nanti di pengadilan ya namanya orang nggak siap ya, tentunya nggak ada, hakim juga tidak bisa memutuskan, hakim tidak bisa menentukan. Nanti dia sangat traumatis, sangat cemas, sangat emosionalnya sangat labil, ya pasti tidak akan berhasil nanti dalam proses persidangan. Dan yang terakhir, ini penegak hukum tentunya antara kepolisian dan advokat itu biasanya bekerja sama gitu ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Peran penegak hukum, pengadilan ya dalam konteks ini, dan seterusnya Anda bisa baca sendiri nih nanti terkait dengan ini. Oke. Sampai di sini ya, kurang lebih dari proses hukumnya gitu ya, proses di ranah hukumnya. Setiap di proses hukum itu pasti ada perlakuan-perlakuan khusus yang perlu dipahami. Jadi tidak
tidak langsung gitu ya, itu harus ada proses yang panjang intinya gitu ya, yang harus perlu Anda ketahui gitu di dalam proses mempidanakan orang atau dalam proses pidana itu. Oke, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Jika ada hal yang mau didiskusikan ya silahkan. Jika dirasa cukup ya sudah, saya akhiri. Saya ada pertanyaan Pak, boleh? Ya, boleh. Jadi pendekatannya itu lebih ke arah personal begitu ya Pak ya? Iya, personal. Jadi dari pihak salah satu biasanya. Karena gini, masing-masing itu pasti punya pendampingnya masing-masing. Jadi si pelaku pun itu pasti punya pendamping nanti. Jadi antara kalau dalam kasus pidana ya, antara pelapor dan yang dilaporkan itu masing-masing punya timnya sendiri-sendiri. Ya sama-sama ada pendampingnya, tapi perannya berbeda. Gitu. Nah, jadi pendekatannya ya personal, individu. Maksudnya kenapa kalau nggak pendekatannya keluarga gitu, tak maksudnya Dewa? Langsung berdua gitu kan? Iya Pak. Kan kadang itu kalau harus membawa keluarganya juga gitu loh Pak. Tapi kan saya sering lihatnya itu lebih ke arah personal saat barang-barang gitu Pak. Tapi kan ada masa-masa mediasi biasanya ya. Ada masa-masa mediasi. Mediasi itu untuk mendengar pandangan-pandangan lain. Hakim itu kan untuk memutuskan tidak secara personal, sepihak saja. Hakim itu untuk memutuskan sesuatu hal pasti dia melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah saksi. Saksi itu juga memiliki peran penting ya. Saksi di dalam kasus keluarga, saksi tertentu itu juga sangat penting. Nah, itu mungkin proses di dalam pengadilan. Jadi tidak hanya satu saja, tapi mungkin bisa jadi banyak ya yang bisa menjadikan perhatian menjadi pertimbangan oleh hakimnya itu. Yang ini saya spesifikkan ya Pak ya. Misalkan kalau konseling itu loh Pak. Oh, Nah, konseling. ya seperti itu. Ya kalau konseling personal tentunya. Kalau konseling personal. Tapi kalau dalam ini konteksnya pengadilan atau enggak? Kalau konteksnya enggak pengadilan, kalau konteksnya pengadilan tentunya kan personal masing-masing. Tapi kalau konteksnya di non pengadilan, namanya konseling keluarga itu sebenarnya ya kalau yang secara konseptual teori ya sebenarnya harus bersama-sama, harus kelompok gitu. Walaupun tahapannya mungkin personal dulu, satu-satu dulu, nanti saat tertentu dikumpulkan langsung konseling kelompok, dua-duanya langsung dikonselingi, saling mengklarifikasi, biasanya gitu. Saya pernah lihatnya itu pertama itu kelompok kemudian satu-satu gitu Pak soalnya. Ya, pertama langsung kelompok. Iya, kayak satu keluarga. Oh ya, ya mungkin bisa, tapi sebelumnya kan mungkin sudah ada asesmen dulu, mungkin ya. Ini mungkin aja ya, mungkin si konselornya itu sudah tahu masalahnya masing-masing itu sebelumnya sudah tahu, sehingga yang pasti kumpulkan itu artinya sudah ada data gitu ya. Kalau enggak, ya nanti kan pasti ya kan masih mengumpulkan data dulu konselor kan gitu. Sebaiknya iya mas, sebaiknya memang harus kelompok, intinya gitu. Kalau saya cuma itu aja Pak, terima kasih. Oke. Sama ini nanti PPT-nya di-share apa enggak Pak? Ya boleh. Terima kasih Pak. Karena kadang di dalam kasus keluarga itu tidak semuanya itu aware, tidak semuanya itu mau kalau di konseling, misalnya konseling ya. Sebenarnya sebaiknya konselingnya itu dua-duanya, tetapi karena keberpihakan salah satu pihak, satunya tuh nggak mau gitu. Nggak mau untuk dilakukan konseling, nggak mau. Ya sudah, masa kita mau memaksa kan nggak mungkin. Namanya konseling itu kan inisiatif sendiri. Kalau sudah nggak mau kan kita nggak bisa memaksa. Kalau ngomong idealnya ya memang harus dua-duanya, tetapi kenyataannya kadang nggak mau, pasangan itu nggak mau, dia merasa nggak salah gitu. Enggak, saya nggak salah kok, yang salah kamu, ngapain saya di konseling lah, repot gitu. Padahal di dalam konteks keluarga ya nggak ngomong benar salah, tetapi kan ya semua itu pasti ada sebab akibatnya masing-masing gitu. Pasti ada dinamikanya masing-masing, nggak bisa kita ngomong kamu salah saya salah, nggak bisa. Oke, selain Mas Dimas, ada lagi yang mau bertanya?
Mungkin cukup, Pak. Cukup? Pak, saya juga mau tanya absensinya, Pak. Ini sedang saya screenshot ini. Oh, baik, Pak. Sekian kalau itu dari saya. Terima kasih, Pak. Hmm. Sambil saya nunggu pertanyaan ini. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, boleh, boleh. Lebih ke yang konflik-konflik Hmm, tadi sih Pak. ya. Sebenarnya itu ada pengaruhnya nggak sih Pak antara tempat tinggal misalnya nih istri tinggal di rumah mertua dengan suami yang tinggal di rumah mertua, perbedaan konfliknya, maksudnya apakah ada penelitian yang ngebahas tentang ini, misalnya semakin tinggi konflik ketika yang istri tinggal di rumah mertua dibandingkan suami yang tinggal di rumah mertua, begitu Pak? Ya. Oke. Kalau seperti itu saya belum pernah membaca ya penelitiannya. Tetapi yang pernah saya baca adalah semakin banyak struktur di dalam rumah, di dalam keluarga itu maksud saya di dalam satu rumah itu terdapat banyak struktur keluarga. Semakin banyak struktur keluarga, maka konflik itu akan semakin, kecenderungan konflik itu akan semakin tinggi. Itu yang pernah saya baca, pernah saya lihat. Tapi kalau suami itu cenderung konflik di tempat mertua atau di tempatnya sendiri, itu yang saya belum pernah lihat. Tetapi semakin di dalam keluarga itu semakin banyak struktur, artinya struktur itu di dalam rumah itu banyak keluarga gitu loh Pak, paham ya? Jadi ada keluarga inti, ayah ibu, terus di situ kakak, ada keluarga kakak sama istri dan anaknya, ada lagi adiknya, jadi ada 3 keluarga di dalam satu rumah. Nah, kalau seperti itu, kecenderungan konflik itu akan semakin tinggi. Itu yang pernah saya baca, jurnalnya, penelitiannya ada. Tapi kalau hanya individu, hanya suami ditinggal di mertua atau di orang tuanya sendiri, itu saya yang belum pernah melihat gitu ya. Mungkin saya nggak update aja, tapi saya yakin kuncinya itu bukan tempatnya itu menurut saya. Kuncinya itu adalah di bagaimana adaptasi tadi, bagaimana seorang individu itu beradaptasi di lingkungannya. Kalau individu itu punya adaptasi yang bagus, dimanapun dia berada, saya rasa tidak ada masalah gitu ya. Mau tinggal si istri, mau tinggal suami, itu tidak akan masalah karena dia mempunyai adaptability yang bagus. Kuncinya di situ menurut saya, bukan di tempatnya. Begitu ya Mbak ya. Benar Pak, tapi berarti sebaliknya juga berlaku kan ya Pak ya, seperti kayak orang-orang di rumahnya itu. Sebaliknya itu bagaimana maksudnya? Jadi misalkan itu selain kemampuan beradaptasi dari misalkan kalau istri atau suaminya itu loh Pak. Jadi kayak orang tua yang sudah ada di rumahnya itu sendiri itu loh Pak. Itu kan juga punya pengaruh gitu loh maksudnya. Iya. Jadi ya pastilah konflik-konflik itu ya dari situ. Nah, makanya di dalam psikologi keluarga itu ada yang namanya batas, boundaries gitu. Itu penting sekali. Kadang tuh konflik ya berawal dari batas itu, melebihi batas. Jadi yang namanya orang tua kalau sudah anaknya menikah itu ya sudah gitu. Kalau saya ikrar, saya nikahkan anak saya dengan kamu gitu kan, dengan seperangkat mas kawin gitu ya, saya terima nikahnya kan gitu. Nah ya sudah gitu, artinya anak itu sudah saya berikan ke kamu, wis urusan gitu kasarnya gitu ya. Ketika orang tua masih ikut-ikutan terus gitu ya, masih ikut-ikutan, masih mencampur semuanya orang tua ikut, nah itu akan menjadi masalah ya. Ini tidak hanya sekedar adaptasi saja, tetapi sebenarnya masalahnya bukan adaptasi, tapi masalahnya boundaries tadi, batas tadi. Orang tua sudah melebihi batas dari peran sebagai mertua gitu. Karena anaknya sudah menikah tuh gitu. Kecuali kalau belum menikah gitu ya haknya orang tua, kalian masih pacaran kok misalnya. Tapi kalau sudah menikah, sudah ada ikrar, itu sudah harus dilepas gitu. Orang tua nggak boleh ikut campur gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin kan, misalnya seorang pasangan misalnya protes, lu kok masih ikut campur ya, nggak mungkin kan, pasti akan tersinggung, pasti akan konflik kan.
Seperti itu Mas Dimas. Jadi sebenarnya seperti itu ya yang perlu dipahami. Lebih ke batas itu tadi sebenarnya yang sering menjadi masalah itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin Gimana menanggapi, Safa? Pak. Kan balik lagi, kalau misalnya kita tahu kan kayak cewek tuh lebih pakai feeling gitu kan dari Ya benar. sedangkan dari beberapa cerita yang saya dengar atau di lingkungan saya itu, kalau istri yang tinggal di rumah mertuanya tuh lebih kayak bahasanya tuh makan hati gitu loh sama mertuanya. Terus kalau lain cowok tuh nggak terlalu. Jadi gimana pendapatnya Bapak tentang ini? Ya iya. Ya itu secara apa ya? Naluri atau karakter bawaan seorang perempuan itu kan lebih halus, perasa. Wanita itu kan lebih emosionalnya, yang lebih perasaannya yang lebih diutamakan, sedangkan laki-laki lebih logikanya yang berperan. Nah kadang disitulah yang penyebab timbulnya konflik tuh karena ketidakseimbangan itu juga bisa. Tetapi gini, apapun yang terjadi gitu ya, artinya ada omongan-omongan yang nggak enak dan seterusnya. Tapi memang sebaiknya kalau kita ngomong dinamika keluarga, ya sebaiknya keluarga itu ya punya rumah sendiri, nggak ikut pondok mertua indah, gitu ya. Karena, nah mungkin gini Mbak Nabila, mungkin ada penelitian yang kalau konflik itu lebih cenderung ke rumah sendiri atau ikut mertua itu kayaknya ada itu. Jadi lebih berkonflik karena ngikuti teorinya yang tadi, yang semakin banyak struktur maka kecenderungan konflik itu juga akan tinggi. Jadi memang untuk sementara tidak apa-apa, tapi orientasinya harus berpikir bagaimana saya bisa mandiri. Nah kadang masalah-masalah yang timbul itu bukan masalah boleh, kadang orang tua itu tidak mengizinkan bahwa anaknya itu harus pindah sendiri. Udah di sini aja sama ibu, kenapa tuh harus pindah? Nah, itu orang tua sudah melanggar boundaries tadi, batas tadi. Itu yang kadang tuh kelupaan. Kadang itu ya namanya orang awam kan ya nggak tahu ya. Kalau kalian pernah belajar psikologi, apalagi Anda baca-baca buku psikologi keluarga, oh ada yang namanya batas itu, ada yang namanya boundaries, ada yang namanya peran masing-masing keluarga setelah menikah. Peran sebagai orang mertua itu kayak apa, peran sebagai suami kayak apa, peran sebagai istri kayak apa, itu sudah ada semua. Dan jangan tertukar-tukar gitu, jangan perannya itu bertukar-tukar, nggak ada peran masing-masing sehingga kacau balau itu. Misalnya si orang tua masih memberikan uang kepada istrinya gitu, masih memberikan uang kepada anaknya. Lah ini kok yang memberikan nafkah jadi orang tuanya bukan suaminya gitu kan. Nah itu contoh ya, contoh. Bukan berarti nggak boleh, enggak, tetapi kalau batas-batas itu kabur, batas-batas itu nggak ada, batas-batas itu mulai hilang, itu pasti akan menimbulkan konflik itu nanti. Pasti akan memunculkan konflik. Ya, kalau memang konteksnya itu tadi, saya rasa ya benar-benar aja ya kalau kecenderungannya konflik ketika si wanita itu tinggal di laki-laki. Tapi dari segi agama itu yang benar itu adalah laki-laki yang membawa istri gitu, yang benar kalau konteks agama loh ya, mohon jangan dibantah ya. Jadi yang namanya istri itu harus ngikut suami gitu, intinya gitu. Yang benar itu menurut saya, suami tinggal di mana, andai kan kalau suami menghendaki tinggal di tempatnya istri ya tidak masalah, artinya kan ngikuti suami mau kemana, pengennya kayak apa misalnya, itu yang benar kalau dalam konteks agama ya, konteks agama. Gitu ya Mbak Safa ya, semoga Mbak Safa nanti tinggal tidak di mertua ya. Ada lagi nih, ini jadi persiapan menikah ini. Kelas ini nggak ada yang menikah, sudah menikah toh? Belum ada toh? Ada yang sudah menikah? Belum ada toh?
Belum ada kayaknya.